Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, jemaah salat subuh, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita di pagi hari ini di majelis yang mulia Thalabul Ilmi. Ini tandanya bahwa Allah menghendaki kemudahan buat kita semuanya untuk masuk surga. Karena janji Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Jadi kalau kita masih rajin menuntut ilmu, insya Allah nanti surganya gampang, surganya mudah. Yang kita apa? Rasulullah yang ngasih. Kemudian yang kedua, ini tanda kalau Allah menghendaki kebaikan buat kita semua. Dan sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan pada kami dunia ini kebaikan, di akhirat nanti kebaikan, jauhkan kami dari api neraka. Maka ketika seorang itu hendak Allah kasih kebaikan, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki dapat kebaikan, maka hamba itu akan diberikan kepahaman dalam agama, dan paham itu juga jalannya dengan menuntut ilmu. Karena Ibnu Abbas 10 ayat kamu baca, kamu pahami, lebih baik daripada kau khatam Quran tapi nggak paham sama sekali. Nah, kita pahami dikit-dikit, mudah-mudahan Allah berikan kepahaman bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Ada 3 sikap, 3 amalan atau sifat lah. Kalau ada pada seorang, maka dia akan dimudahkan hisabnya, lalu dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmat kasih sayang Allah. Jadi sikap ini kalau kita miliki, membuat kita mudah hisab kita, lalu dijamin akan dimasukkan dalam surga dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, hadisnya sahih. Salasun man kunna fihinna, ada 3 perkara yang siapa yang sifat-sifat ini ada fi padanya, maka hasaballahu hisaban yasira. Allah hisab dengan hisab yang mudah. Wa adkhalahul jannah bi rahmatihi. Allah masukkan dia ke dalam surganya. Kita sering berdoa kalau habis tahiyat fil alamin innaka hamidum majid. Selain doa perlindungan dari neraka jahanam, dari neraka jahanam, dari azab kubur, fitnah kehidupan kematian, ada Nabi ajarkan doa, Allahumma, diikutin, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nabi ulang ini berkali-kali, 3 kali sampai tahiyat dalam hadis riwayat Bukhari. Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, kita minta dimudahkan hisab. Memang hisab itu susah apa? Idza husiba utiba. Orang kalau dihisab detail
diadab dia, sama aja diadab. Malu. Dalam kehidupan ini kita punya keburukan nggak? Halo? Punya nggak? Kalau ketawa sama orang malu nggak? Malu. Ketawa sama istri, ketawa sama anak, sama tetangga, ustaz sama jamaah, jamaah sama ustaz sama tetangga. Malu kita. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nah, kalau pengen dihisab dengan hisab yang mudah dan dimasukkan dalam surganya, maka ini diantara amalannya. Qalu liman ya Rasulullah, siapa itu ya Rasul yang dimudahkan hisabnya, yang dimasukkan dalam surga dengan rahmatnya? Qala tu'ti man harama, kasihlah orang yang tidak mau ngasih, beri orang yang tidak mau memberi. Kalau dia ngasihnya cemberut, kita kasih senyum. Dia cuek, kita ucapkan salam. Tu'ti man harama, memberi orang yang gak mau memberi. Dermawanlah kepada orang yang pelit. Sikap kayak ini susah atau gampang? Baikin orang yang jelek. Itulah ihsan. Antuhsina ila man asa ilaik, berbuat baiklah sama orang yang buruk kepadamu. Sudah nyakitin, suruh baikin. Dia dolimin, suruh doain. Dan itu ada pada baginda Nabi Muhammad sama belimparin batu, kotoran, diusir-usir, apa yang dilakukan? Allahumma firlahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah pada mereka, mereka tidak tahu ya Allah. Jadi maunya Nabi itu semua umat masuk surga. Beliau disakitin, didolimin pun tetap mendoakan kebaikan. Sampai gigi istri beliau patah terperosok dalam jurang. Umar, ya Rasulullah, kalau mendoakan mereka itu yang nyakitin, tidak membunuhmu, sudah selesai. Ya Umar, itu rahmatan wala la'anan. Aku ini diutus menjadi rahmat, bukan membawa laknat. Tu'ti man haram, begitu orang yang tidak mau memberi. Maka setiap pemberian sudah kita kembali pada pemiliknya. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu nafkahkan, infakkan dalam kebaikan, Allah pasti akan menggantinya. Allah pasti akan menggantinya. Setiap pagi hari begini, ini malaikat doa, Allahumma ati mumfiqan khalafan wa ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang infak lipat ganda, orang yang tidak mau berinfak talafan, hartanya binasa. Jadi ingat kisah seseorang yang tadinya kaya raya, sugih blegedug. Kaya raya atau sugih blegedug itu bahasa Perancis. Kaya raya, suatu saat jatuh miskin. Perusahaannya hampir bangkrut. Untuk membayar karyawan itu harus dia jual itu rumahnya, mobil mewahnya. Tapi demi pertahankan ini perusahaan dan supaya ini pegawai-pegawai ini tetap mendapatkan gaji, karena harus dibayar namanya pegawai. Tapi waktu jatuh begitu dia datang kepada seorang ustaz dengan membawa motor, sudah dijual mobilnya. Ketika datang bersama istrinya, Assalamualaikum. Ini salamnya orang yang susah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bapak. Ini dulu waktu senang nggak pernah datang, kira yang susah nyari ustaz. Ada apa Bapak? Ustaz, saya mohon nasihat. Terima kasih baik katanya ustaz, bukan kedukun. Saya minta nasihat. Saya ini punya perusahaan, karyawan saya banyak, tapi rumah sekarang sudah saya jual, mobil mewah saya jual. Kenapa? Untuk bayar karyawan. Nah, saya pengen nasihat. Oh iya, kata ustaz itu, setiap pagi malaikat itu berdoa,
Allahumma a'ti mumfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang infak lipat ganda, orang yang memberi tadi lipat ganda, lalu orang yang tidak mau infak binasa. Oh, barangkali itu Ustaz, saya lebih banyak harta tapi saya jarang bersedekah, nggak mau bersyukur. Mungkin karena itu semenjak ini saya berjanji, saya setiap mendapatkan saya akan keluarkan. Rumusnya itu terima kasih, habis terima kasih, terima kasih, habis terima kasih. Dapat 1 juta kasih 50, dapat 10 juta kasih 200, 300, 500. Pokoknya dia selalu keluarkan, dapat dia keluarkan. Pulang dari situ nggak lama itu, 2 tahun kemudian itu sudah kembali pulih perusahaannya. Dia beli mobil mewah, beli rumah megah, balik itu sama Allah, dijanjikan bener, nggak ada yang salah janji Allah. Nah setelah 2 tahun dia bilang sama istrinya, bapak, istrinya bilang sama bapaknya, Pak, dulu kita susah datang ke Pak Ustadz, ini kita sudah pulih ekonomi kita, ayo datang ke Pak Ustadz. Oh, datang sudah beda wajahnya dengan mobil Alphardnya. Assalamualaikum, salam orang senang. Beda sama yang tadi, assalamualaikum, lagi susah. Sekarang salam senang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Ustadznya ini, itu siapa yang datangnya ke Ustadz? Saya yang 2 tahun lalu Ustadz, jangan masalah perusahaan. Terus ya terima kasih itu nasihat. Nasihat yang mana? Nasihat itu Ustaz, yang kalau pagi hari malaikat mendoakan yang infak berlipat ganda, yang gak mau infak minus. Oh ya, terus alhamdulillah berkat nasihat Pak Ustaz, saya kehidupan saya berubah sekarang, jadi berubah, lebih sejahtera, lebih maju lagi perusahaan saya. Nah ini ada sedikit oleh-oleh buat Pak Ustaz. Nah ingat sama Pak Ustaznya. Ustaznya dapat oleh-oleh sambil mikir, ini orang yang saya kasih nasihat berubah, kehidupan saya kok gak berubah-berubah ya. Misalnya mikir lagi gitu, jangan-jangan saya kurang sedekah juga ini. Kadang-kadang begitu yang mendengar lebih paham daripada yang menyampaikan. Akhirnya Ustaznya mulai bersedekah, dan sekarang sudah berubah Ustaznya, alhamdulillah. Jadi itu kisah menjadi inspirasi buat kita semuanya. Maka belum tentu yang ngomong lebih baik, kadang-kadang yang dengerin lebih baik. Waliullah, kekasih Allah yang datang di majelis ini kita nggak tahu. Kadang-kadang yang dia duduk nyender tidur itu waliullah. Kadang-kadang yang tidur lebih baik daripada yang melek. Ya. Kok bisa ya? Kenapa yang tidur itu dia tidur karena memang malamnya banyak zikir, banyak tahajud, banyak munajat. Sampainya yang nggak tidur ngomongin dia, ini ngaji tidur aja. Jadi amalan dia pindah sama yang tidur. Kalau orang itu ngomongin orang, amalan orang yang ngomongin pindah sama yang diomongin. Hati-hati jaga omongan kita. Tu'ti man harama, kasih orang-orang yang tidak mau kasih, yang enggak. Oh kalau kamu punya sifat ini, nih, Allah hisab kamu dengan hisab yang mudah. Allah akan berikan kemudahan di hisabmu, lalu dimasukkan dalam surga. 1. Yang kedua, wa'fu amman dzalamat, maafin orang yang menzalimi kamu, yang menyakiti kamu. Wa'fu wasfahu, ala tuhibbun ayyghfirallahu lakum. Maafin, berlapang dada. Apa kamu nggak senang kalau Allah memaafkan, mengampuni kesalahan-kesalahanmu? Kayak Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kayak apa itu? Saudaranya 11, 9 diantaranya berbuat dolim kepadanya. Masa kecilnya saking gantengnya dia jadi fitnah. Bagus akhlaknya, lebih dicintai orang tuanya. Menurut pemahaman 9 orang saudaranya ini. Akhirnya dia pun tidak dibunuh, tapi temannya dia bilang tidak, jangan dibunuh, dimasukin ke sumur. Udah dibuang ke sumur, akhirnya ditemukan sama musafir, dijual jadi budak, akhirnya di istana, di penjara.
sampai akhirnya dia bisa memberikan tafsir mimpi dari sang raja. 7 sapi yang kurus-kurus makan sapi yang gemuk-gemuk. Semua ahli tafsir mimpi nggak ada yang bisa. Nah, di antara salah teman penjaranya yang keluar itu ingat, oh iya, di sana ada, di penjara ada Yusuf yang bisa menafsirkan mimpi. Singkat cerita, ini Yusuf akhirnya diangkat jadi menteri perdagangan, penguasa negeri Mesir yang ngurus ekonomi. Keluarganya kesusahan, 9 orang itu termasuk kesusahan, minta bantuan dibantu, minta bantuan lagi dibantu, dan enggak menunjukkan identitasnya. Sampai suatu saat ini Yusuf teringat bapaknya yang akhirnya buta gara-gara dengan Yusuf min husnin, dari kesedihan. Nabi Yakub. Lalu Yusuf pun membuka semacam ya penutup kepalanya gitu. Nah, di sini kelihatan ada anak-anaknya. Nah, itu ini jangan-jangan ini Yusuf dulu yang kita buang. Nah, dia ketika begitu teman-temannya langsung meminta maaf, memohon ampun atas kesalahannya dulu, hampir membunuhnya, membuang dia ke sumur. Apa kata Yusuf? Qala la tasriba 'alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wallahu arhamur rahimin. Yusuf ayat 92. La tasriba 'alaikumul yawm. Enggak ada cercaan, enggak ada celaan, enggak ada balasan dari aku. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian semua. Didoain yang dulu nyakitin dan bunuhnya, enggak, saya enggak mencerca, enggak ada dendam, la tasribalaikumul yaum. Bahkan didoain yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah ngampunin kalian. Dipakai kata yaghfir berarti fi'il mudhari, sekarang, nanti dan apapun, mudah-mudahan Allah ngampunin kalian. Yaghfirullahu lakum. Wa huwa arhamur rahimin, dialah Allah yang paling Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begitulah Yusuf alaihissalam dan semua orang Nabi seperti ini, terutama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah tentang Nabi Muhammad. Ya, tadi sampai gigi serinya patah, kena panah, kepalanya terluka, kaki berdarah, tetap berdoakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka, berikan hidayah pada mereka. Mereka tidak tahu. Wa'fu amman dzalama, maafin yang menzalimi kamu. Sifat kayak gini susah atau gampang? Halo? Susah di dunia ini, tapi di akhirat aja jadi gampang. Jadi senang. Dan orang-orang yang di dunia belum maafin, di akhirat nanti akhirnya memaafkan. Kenapa? Iya. Dan dalam pengadilan Allah, Nabi pernah dalam majelis begini tiba-tiba sedih, keluar air matanya. Dalam kondisi sedih tiba-tiba terus senyum. Sahabat heran, ya Rasulullah, tadi yang kelihatan nampak tiba-tiba senyum. Oh iya, intasoma rajulan, ada 2 orang bertengkar di hadapan Allah. Seseorang menzalimi saudaranya, lalu saudaranya nggak rela di hadapan Allah. Ya Allah, dia telah menzalimi aku. Berikan kebaikan dia buat aku. Berikan kebaikan dia buat aku. Untuk apa? Ganti. Ini nggak cukup amalia dia. Dia kebaikannya sudah habis, dia nggak punya kebaikan. Ya Allah, kalau begitu keburukanku buat dia. Hai hambaku, kalau keburukanmu buat dia untuk ganti kezaliman itu juga belum cukup buat kamu. Untuk masuk dalam surga masih kurang kebaikannya. Nah, dalam kondisi keduanya ketakutan, dalam hadis dari Imam Hakim, Allah tunjukkan basatin jannatin, kebun taman yang luas, surga, istana-istana. Ya Rabbi, itu untuk nabimu yang mana, untuk rasulmu yang mana, untuk syuhada yang mana, untuk wali kekasihmu yang mana. Liman yadfa, bagi mereka yang bisa bayar. Mana ada orang yang bisa membayar, membeli istana yang luas, taman
luar biasa, istana yang megah itu. Mana ada? Kamu bisa, kata Allah dalam cerita Nabi itu, kamu bisa. Ya Allah, jangan meledek hamba, la tahqirani, jangan permalukan hamba. Bagaimana bisa hamba membelinya? Khudh biyadika ilal jannah, maafin saudaramu, raih tangannya, ajak ke surga. Cara bayarnya itu maafin saudaramu. Dengan memaafkan kesalahan saudara tadi, maka Allah pun maafin kesalahan-kesalahan dia. Kesalahan dia kan banyak, tapi maaf Allah lebih banyak, rahmat Allah lebih banyak. Maka akhirnya maafin. Maka bagus di negeri ini ada tradisi yang itu selaras dengan agama, itu tradisi halal bihalal. Antar kantor, RT, RW, sekolahan, itu kan bahasanya sebenarnya bahasa aneh halal bihalal. Kenapa aneh? Bahasa Arab tapi nggak ada di Arab. Cari di Arab tradisi halal bihalal nggak ada. Dalam kamus Al-Munjid, kamus Munawir, kamus Mahmud Yunus, kamus yang kecil-kecil maupun kamus itu yang kamus Al-Asri yang tebelnya segini itu nggak ada halal bihalal itu, halalun bihalalin nggak ada. Tapi itu memang spesial Indonesia tanah Melayu, mungkin Indonesia ini memang karyanya luar biasa. Jadi dulu kisahnya Presiden Soekarno 3 tahun setelah kemerdekaan 1948 itu bingung bagaimana menyatukan umat yang saling berseteru, yang masih ada rasa nggak nyaman. Dan sekarang kan habis pemilu kan belum selesai. Halo, bahkan kadang-kadang masih ada itu di WA itu yang namanya kader, masih ada itu istilah-istilah yang nggak jelas itu masih ada. Nah ini jangan sampai terjadi pertikaian, rasa nggak nyaman gara-gara politik, organisasi. Ini bagaimana ini menyatukannya? Ya sudah, kita tinggalkan itu semua, partai-partai kita tinggalkan itu semuanya. Lalu ke agama, tapi agama yang dibuat tradisi. Bagaimana kita adakan halal bihalal? Ya jiwa Allah, hasbullah. Kita adakan halal bihalal. Ada 3 sejarahnya. Satu di antaranya, yang kedua di Sri Bedari Solo itu ada pedagang martabak dari India yang ngumpul-ngumpul, diadakan pertemuan, itu disebut halal bihalal. Yang berikutnya satu lagi yang di Mangkunegaran, undangan dari raja kepada punggawa-punggawa, kepada orang-orang kerajaan, rakyatnya ngumpul bareng-bareng, halal bihalal. Wallahu a'lam. Itu kan kisah sudah lama. Ada yang diriwayatkan itu yang disampaikan oleh kita. Nah itu untuk apa tadi? Gugurin dosa sesama ini dengan bersalaman. Mayatasofahani, tidaklah 2 orang muslimani, muslim bersalaman, illa hatta Allah bihi makhotya, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Allah hapus dosa-dosanya. Ketemu, saling meminta maaf dan memberi maaf. Wa'abu amat-amat, mestilah dalam berkeluarga, dalam bertetangga ini kadang-kadang ada salahnya. Betul atau betul? Halo? Ada nggak ya kadang-kadang bikin tersinggung, bikin nyakitin hati? Jangankan dalam urusan RT, dalam urusan masjid ini kadang-kadang terjadi juga. Imam sama makmum. Makmum itu ada juga kadang-kadang yang jengkel sama imam. Ada juga imam yang jengkel. Halo? Ada nggak? Oh ada nih, baru keluar masjid, imam yang panjang, togel. Ada juga nih, dibaca pendek kadang-kadang makmumnya baca subuh kok yang dibaca rakaat pertama wal asri, pada terlambat. Ada bikin jengkel makmumnya juga, ini terjadi. Dibaca panjang salah, baca pendek juga salah. Tapi jangan terlalu. Ini kisah Mutawakil yang memang benar-benar terlalu. Ketika dia menampar seseorang, kenapa? Imamnya ini terlalu. Jadi imamnya ini subuh-subuh yang dibaca Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, dikira mah 1 ayat gitu. Sampai akhir tuh
Wansurna 'alal qaumil kafirin. 286 ayat. Rakaat kedua jadi baca Ali Imran dari awal hingga akhir 200 ayat. Kebayangkan? Udah begitu habis salam, imamnya minta maaf, saya junub rumah belum mandi. Lalu ditampar. Sudah bacanya panjang-panjang, soalnya nggak sah. Jangan ya, udah mau terbit matahari, 2 surat baca. Al-Baqarah sampai selesai, Ali Imran selesai, udah begitu rumahnya dia lupa belum mandi junub. Gimana nggak jengkel tuh? Itu kalau imam ditampar pantas. Baik. Jadi umpamanya harus arif gitu, harus arif. Dan ketika itu terjadi saling memaafkan, maafin. Kadang-kadang mohon maaf, ini makmum ini juga ngerasain imam, nggak sengaja, entah imam salah, lupa rakaat. Kadang-kadang ngomong pulang-pulang. Loh itu kan gugurin pahala dia. Ketika dia ngomongin kesalahan imam yang kadang juga imam itu nggak sengaja salahnya. Maka waktu aman dapat maafin orang yang demikian. Jangan sampai ada kata-kata hinaan dari kita, celaan. Kadang-kadang kata itu juga nggak terasa. Padahal setiap celaan itu ngurangin amal kita atau memindahkan dosa orang yang kita celah kepada kita. Khusus dalam surah Al-Hujurat ayat 11 itu Allah turunkan ayat khusus tentang ini. Bukan hanya secara umum, spesialkan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala tanabazu bil alqab bisa ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Hai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah menghina kaum suatu kaum terhadap kaum yang lain, jangan mencela, jangan merendahkan. Ini kadang-kadang beda lawan politik gitu, bisa saling menghina. Yang dicela itu ya udah tahu-tahu punya pimpinannya gitu. Kita kadang-kadang nggak sadar dengan kata-kata celaan itu bisa bodoh, maaf, tolol, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kayak ini, ya memanggil dengan panggilan yang nggak pas, yang nggak disukai itu, menyebut dengan panggilan yang nggak disukai. Kita kan sering menyebut pemimpin yang dipasangin yang nggak dia sukai, wah itu juga bisa menggugurkan pahala kita pindah ke dia, atau justru dosa dia pindah ke kita. La yaskhar qaumun min qaumin, itu khusus. Wala nisa'un min nisa'in, perempuan disebut khusus. Perempuan juga jangan. Biasanya kalau disebut untuk laki-laki itu langsung termasuk perempuan, tapi di ayat ini dikhususkan lagi. Memang kayak gini banyak terjadi. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum, boleh jadi itu yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Perempuan yang dicela lebih baik daripada perempuan yang mencela. Wala tanabazu bil alqab, jangan memberikan laqab-laqab dulu ketika Nabi pindah ke Madinah. Ini berkenaan dengan Bani Salamah yang mereka itu banyak punya nama 1, 2, 3. Kadang-kadang laqabnya itu, gelarnya itu gelar-gelar yang enggak mereka sukai, gelar-gelar yang buruk-buruk. Wala tanabazu bil alqab, bisa disebut fusuq pada liman, seburuk-buruknya nama apa itu setelah iman sudah masuk, iman sudah Islam, kau masih manggil dengan panggilan yang buruk, jangan lakukan. Nah ini kita bukan sama tetangga, kadang-kadang biasanya sama lawan politik, menyebut dengan sebutan yang tak baik. Wa malam yatub faulaika humul, siapa yang enggak mau bertaubat itu orang-orang yang zalim itu, jangan lakukan. Wailun likulli humazatin lumazah, celaka orang yang suka mengumpat.
baik kita sabar, jangan banyak mengumpat. Wa likulli humazatin lumazah. Terakawel yang suka mengumpat. Ketika pembenci Nabi itu disifati dengan 10 sifat, di antara sifatnya adalah hammazin masya'in binamim. Dia punya sifat hammazin, humazah tadi, suka mengumpat. Kesana kemari mengumpat. Wala'iyahbillah. Ini biasanya belum move on ini, adanya mengumpat aja. Na'udzubillah min. Walaupun amat maafin yang dolimin kamu. Yang terakhir, wasil man qata, sambunglah silaturahmi kepada mereka yang hendak memutusnya atau yang sudah memutusnya. Mereka hendaknya sukanya menjauhi kita, maka kita harus mendekatinya. Sambung itu, saudara, teman yang suka memutus silaturahmi, sambung. Dia marahin, kita silaturahmi. Dia ngelempar sampah ke tempat kita lempar mangga ke tempatnya. Lempar dengan apel, jeruk. Datengin sekali gak maafin, 2 kali gak maafin, 3 gak maafin, yowis, serahkan sama Allah. Allah yang maafin dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Qati'ur rahim itu bahaya. Ini ada di lingkungan, ya kadang-kadang satu lingkungan, tapi gak mau akur. Kelompok tua, kelompok muda, yang ini katakanlah pimpinan yayasan, ini pimpinan masjidnya, ini pimpinan majelis taklimnya, kadang-kadang gak akur. Gara-garanya apa? Oh ini pakai gak boleh tempatnya, oh ini uang ini dipakai untuk ini. Kadang-kadang itu bisa menjauhkan seorang waktu, maafin. Lalu sambung silaturahmi. Kenapa? Ar-Rahim ismi. Kalau disebutkan dalam instruksi, Rahim itu namaku. Man wasalahu wasalatu, siapa yang menyambungnya aku sambung. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, enggak akan masuk surga pemutus silaturahmi. Kalau penyambungnya dijamin masuk surga, pemutusnya dijamin masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sambung tali silaturahmi. Kalau orang itu punya salah, kita juga punya salah. Maka ada yang orang itu punya sifat, yang sifat ini kalau ada padanya haram dia masuk neraka. Arba'atun, ada 4 sifat. Kalau ada pada seorang, haram dia masuk neraka. Yuhram alaihi finnar, diharamkan baginya masuk neraka. Sifat apa itu? Yang pertama adalah layyin. Orang yang sifat lain, lunak, lembut. Orang yang lembut, Allah lembut sama dia. Orang yang sifatnya itu lembut, maka Allah akan berlemah lembut sama dia. Ini biasanya kelembutan itu juga berkaitan dengan keimanan. Orang yang lembut sifatnya, maka mazanahu arifku fi syai'in ila jannah. Tidak ada kelembutan pada seorang kecuali akan menghiasnya. Lunak, gak keras. Hayyin, tenang. Hayyin itu tenang. Tenang itu juga karena keimanan. Kenapa? Walladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman tenang, tentram hati mereka dengan mengingat Allah. Sangkan, renungkan hati dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Tenang itu karena keimanan. Hayyin, layyin, lembut, lunak. Yang berikutnya adalah qarib. Qarib itu akrab, dekat, supel. Qarib itu sangat disukai Allah, disukai Rasul, orang yang supel. Qarib, ya dia akrab sama siapa aja. Dan sahal itu gampang.
terjemahnya itu gampang, maksudnya nggak dibikin susah, nggak dibikin rumit lah. Belanja ini jumlahnya berapa? 9.500, uangnya 10.000. Dia nyari kesusahan, biar aja lah, biarin. Sodakoin, ya kayak gitu bikin masuk surga kan, biarin aja. Dia gampang, orang-orang dikit ya apa biarin. Salah. Maka saya sama mahasiswa itu, saya kalau bikin nilai nggak bikin susah. Kalau nggak terlalu nggak dapat B, dapatnya A. Kalau terlalu baru dapat B, terlalu banget dapat C. Kenapa? Ini saudara saya sama dia. Nah, makanya saya saudara nilai kalau nggak pas jadi dosen. Nanti udah lulus nggak bisa lagi saudara nilai. Nggak dibikin susah. Bahkan soal itu saya kasih sebelum ujian, biar belajarnya itu tertata. Kadang-kadang orang mau belajar kan bingung. Udah kasih soalnya dulu 5 nih. Ini pengertiannya apa? Ini syarat-syaratnya apa? Ini hadisnya mana? Ayatnya mana? Jadi dia cuma dia tertata dia belajar ini yang dihafal ini. Saya kasih soalnya dulu. Setiap ujian saya kasih soalnya dulu seminggu sebelumnya. Biar gampang, bikin senang orang kan mau bikin senang kita. Sah, dibikin gampang, dibikin susah. Soalnya menurut Pak Ustaz rahasia. Lah pertanyaan dalam kubur yang dibocorin sama Nabi, iya kan? Manrob buka, itu pertanyaan dalam kubur tuh. Dibocorin. Waman dinuka, waman nabiuka, ditanya, dikasih tahu dulu tuh. Bahkan banyak kebocoran-kebocoran dalam Al-Quran ini kejadian nanti gimana, di surga gimana, kenapa orang masuk neraka sakor. Kalau masalah kamu sakor, kenapa kamu masuk neraka sakor? Karena kamu juga muslim, kamu KTP-nya Islam. Kalau lam nakum minal musallin, ya saya Islam tapi nggak sholat. Walam nakun nut'imul miskin, kami nggak beri makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kamu suka ngerumpi, nggak mau ngaji. Kalau ngerumpi senang ngaji mau, nggak mau ogah ngaji. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dulu enggak percaya sama hari kiamat. Jadi Islam cuma Islam KTP. Masuk neraka sakor, enggak sholat, enggak zakat, enggak mau ngaji, enggak percaya kiamat. Sampai kapan? Hatta taral yakin, sampai datang keyakinan, sampai mati itu enggak mau ngaji. Nauzubillah min dzalik. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Yang model begitu syafaat juga enggak manfaat. Dia enggak sholat, dia enggak zakat, dia enggak ngaji, dia enggak percaya kiamat, enggak bisa kita syafaat. Sakor, kasih bocoran kita. Peristiwa kasih bocoran. Kalau kita sahal, dibikin gampang, dibikin susah dan dibikin rumit. Allah senang. Diharamkan masuk neraka orang punya sifat ini. Hayyin, layyin, qarib, sahal. Hadisnya sahih. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Ini dari Abdullah bin Mas'ud. Itu ada sifat-sifat yang membuat kita masuk surga yang 3 tadi, dan 4 sikap ini membuat kita diharamkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladaninya, bisa memilikinya, dan Allah tuntut, Allah bimbing untuk istiqomah. Karena kalau lagi ngaji ini bisa, tapi kalau udah sampai rumah itu kadang-kadang berubah. Halo? Kalau udah sampai jalan ada stimulusnya itu kadang-kadang berubah. Kalau pas gini, imannya lagi naik semua. Ini potongannya potongan ahli surga semua ini. Lagi ngaji begini nih, kelihatannya wajahnya orang soleh semua ini. Kalau di rumah kan kita nggak tahu. Kadang-kadang setan udah godain kita. Nah, mudah-mudahan Allah akan kita semuanya istiqomah. Amin ya robbal alamin. Monggo yang mau nanya saya persilakan. Ada 2 yang sana dulu. Assalamualaikum. Ada coba mengenai adab di masjid, Pak. Ya? Adab di masjid. Adab. Adab masjid. Mulai dari adab, imam, ya. kalau ada imam, kalau ada sholat. Menurut saya gitu Pak ya, di masjid itu nggak boleh ada dagang, nggak boleh ada jaga, nggak boleh ada bukti. Kalau imam kita banyak kan imam yang sangat kasih ya, masih berdoa. Kalau kita sholat kita jangan sampai mengalahkan imam gitu. Ini ada teman-teman katanya Gus Dur pernah bilang kalau udah sholat imam nggak ada bukan jamaah mau kentut pun nggak apa-apa katanya. Itu kan adabnya. Kalau kita ngomong misalnya ngomong apa-apa, apalagi ketawa, jangan sampai ganggu imam.
Nah, ada suatu masjid tuh nggak mungkin nggak di sini sama, tapi di sini juga ada kan. Dibiarkan anak-anak main, baru bapaknya ada, bapaknya husuk, makanya nggak husuk karena anaknya begitu gitu. Atau bapak-bapak yang bahasa imamnya ini dia ngopi pak, tahu-tahu dia. Padahal dia pernah jadi imam juga pak, jadi imam dia berdoa, itu nggak jadi imam dia nggak mau ngikutin, dia boleh nyebut di belakang. Itu pun ada di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya satu sesi sendiri. Jadi ya ringkasnya, jadi ada yang ideal, ada juga yang sesungguhnya kejadian itu banyak yang gak ideal. Dalam aturan syariat itu ideal, tapi kenyataannya itu banyak yang gak ideal. Dan itu masalah diri kita, dalam keluarga, dalam lingkungan kita. Ya idealnya masa masjid kan sudah butuh. Ada saat di mana belum butuh. Idealnya masjid dimasukin orang Muslim, tapi kadang-kadang orang kafir masuk juga. Masuk pakai doa semudah-mudahnya atau setidaknya baca Allah maftahli abwaaba rahmatik, lengkapnya itu ada Bismillahirrahmanirrahim, ada kemudian membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lengkapnya gitu, tapi minimal ya Allahumma maftahli abwaaba. Ada syahadatnya juga sebagian menambahkan minimal kan Allahumma ya Allah bukakan untukku pintu rahmat, masuk dengan kaki kanan, masuk sholat tahiyatul masjid itu sholat menghormati rumah Allah. Tahiyat itu penghormatan terhadap baitullah, rumah Allah. Itu namanya orang yang punya sopan santun di rumah Allah. 2 rakaat. Bagaimana kalau lagi ada, tunggu sampai selesai. Bagaimana kalau sudah imamnya itu sholat wajib, ikuti, jangan tanya masjid, itu sunnah kali. Ikuti yang wajib. Lalu niatkan, nawaitul i'tikaf di dalam masjid taqarruban ilallah, saya berniat i'tikaf di masjid ini taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jaga adab-adabnya. Jangan membaca atau berkata sesuatu yang lebih keras daripada bacaan imam. Tak boleh. Nabi pernah terganggu dengan bacaan imam. Maka ikra fi nafsik, bacalah di hati. Maka sebagian yang lain baca Fatihah itu ya cukup di hati aja. Kenapa? Takut jago imam. Jangan sampai mengeraskan suaranya melebihi suara imam. Nah, tapi ada sebagian yang lain itu nggak sadar. Satu, yang kedua karena kurang pendengarannya. Ada orang tua bacanya kan cuma karena pendengaran dia udah kurang. Dia nggak sadar suara dia itu mengganggu yang lain. Nah, ini yang nggak ideal ini terjadi. Termasuk ya anak-anak itu diatur. Ya zaman Nabi ternyata nggak ideal juga. Nabi sampai turun dari mimbar, ambil Husain, jatuh di depan mimbar. Cucunya sampai sujudnya itu kepanjangan. Hasan Husain umurnya 5 tahun sama 3 tahun, naik ke atas punggungnya. Nabi percepat sujudnya. Ada bayi nangis. Di mana? Di kalangan perempuan. Nabi yakin ini ibunya nggak tenang dengar tangisan bayi itu, maka beliau percepat sholatnya. Jadi ada perkara-perkara yang gak ideal, tapi justru itu menjadi pemuji buat kita semua. Ketidakhusyuan kita bukan karena bayi nangis, ketidakhusyuan kita bukan karena anak yang dianggap ganggu, karena kita memang belum bisa khusyuk. Kalau sholat sendiri kadang-kadang gak khusyuk. Halo, sholat sendiri malam-malam, dung dong, dengan suara kodok. Jangan merasa terganggu, ganggu dikir saya loh, dia lagi dikir juga tuh dengan suara dia. Tangisan bayi anak-anak kecil itu lucu kalau dia sudah paham. Kenapa? Allah aja mengangkat hukum kepada dia. Gak dihukumin itu bayi kecil. Anak kecil sampai balik gak dihukumin, sampai dia balik. Maka nggak boleh
hatta di masjid sekalipun. Nabi nggak marahin, sahabat nggak marahin. Terus lain lemah lembut lah. Nah ini masjid tempat sholat. Kok dia berisik lagi? Ya itu alamnya dia. Nggak boleh dimarahin. Pulang sana. Nggak boleh. Jangan di masjid kalau berisik. Tenang, ini tempat masjid, tempat ibadah. Ajarin yang baik aja. Tapi nggak disuruh pulang. Karena ada itu bersolat. Itu kalau nggak mau benar pulang sholat di rumah. Mana ada Nabi nyuruh sholat di rumah? Ya, lemah lembutlah. Mazana bisayin ilajana. Mariku bisayin lemah lembut itu nggak ada kecuali akan menghiasinya. Itu ada saatnya. Kalau anak kecil berisik itu sama Allah dimaafin. Kalau orang tua yang berisik itu yang nggak dimaafin. Dengan teriak tadi yang berisik orang tuanya jadinya. Saya nggak terganggu dengan anak-anak yang jalan apa itu nggak terganggu. Tapi kalau ada orang tua berisik baru terganggu. Ini ada ini baru datang ke masjid sekali-kali ke masjid. Yang musola namanya kecil tempatnya. Saya pas ngimamin, pas sholat tarawih, saya nggak terganggu. Pas baru 2 rakaat. Tapi tiba-tiba pas habis salam, hei anak setan. Pak hajinya ngomong begitu. Lu justru saya terganggu dengan suara dia itu, hei anak setan itu. Pas anak tadi berisik saya nggak dengar malah. Hei anak setan. Loh, anaknya dibilang setan, ibunya iblis ya dia. Ini yang bilang Pak Haji, nggak di sini kan di tempat lain. Nah itu nggak benar kata-kata itu. Nah ini tempat sholat, ini yang tenang. Karena yang ngajak tadi itu akhirnya bilang Mas Ustaz, ini anak dari masa ngajak orang tuanya nggak sholat. Baru pertama kali di masjid dibilang anak setan. Jadi nggak nyaman ini akhirnya di masjid, nggak mau balik lagi tuh. Kalau bisa itu orang di masjid dibikin enak, dibikin seneng, disiapin minuman-minuman yang anak-anak seneng. Ya kalau di sini tiada ganggu di sini ditempatkan. Di mal-mal ada pojok anak. Di rumah makan yang mewah-mewah ada pojok anak. Biarlah dia di pojok anak gitu. Belum sholat dia, tapi dia belajar melihat orang yang sholat. Kita dulu waktu di kampung tidur di masjid dengan tikar. Pulang-pulang pagi, nonton ketoprak bareng-bareng, malam-malam subuh dibangunin. Jadi dulu itu diakraban sama masjid kita. Pakai sarung, pakainya. Nanti kalau subuh dibangun, anak sekarang kan jarang masjid anak kecil. Ini yang justru mengkhawatirkan. Saya sekolah anak kecil ke masjid ini. Itu yang menggantikan kita nanti. Dia melihat, oh bapaknya ke masjid. Ini enggak ada yang aneh bisa anak-anak. Yang penting tetap nasihatin, tetap dikasih nasihat. Tapi namanya anak kecil nasihat yang begitu aja namanya anak kecil. Kan Allah angkat hukum dari mereka. Nah kalau dia niat kita mengajak mereka untuk ibadah, nggak akan berusaha. Ini ada yang begitu alergi banget sama anak-anak. Oh bawaannya marah dulu. Sampai suatu saat dia punya anak kecil. Udah gede semua anaknya, punya cucu, cucunya berisik, dia nggak marah itu. Rupanya dulu dia marah karena bukan anaknya, bukan karena cucunya. Coba waktu dia, enggak sini nak sini dimangku. Berarti marahnya dia bukan karena anaknya aja, bukan karena anak kecil. Lalu lalang, bilang siapa ganggu itu? Giliran cucu dia nggak dibilang ganggu tuh, lalu lalang. Ini terjadi 2 orang ya sudah terjadi begitu. Saya amati dulu dia suka marah-marah, paling nggak senang sama anak kecil, katanya ganggu. Sekarang punya cucu kecil yang mohon maaf perilakunya itu lebih parah dari yang dulu, tapi nggak marah dia. Kenapa? Cucunya. Maka anggap anak-anak itu anak kita semua. Sayangi dia dan terus perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya adabnya memang dikasih tahu, silakan pakaian yang benar. Ya, tapi kalau kita nggak tahu, namanya juga anak-anak. Allah juga menghukum raful hukmi anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil nggak dihukumi sampai dia nanti yahtalim. Jangankan anak kecil, sampai kepada orang Badui yang kecil di masjid, Nabi gak mau marah. Jangan belum tahu, jangan marahin, jangan pukul, ambilkan ember, disiram dengan tangan Nabi yang suci itu bekas kencingnya. Dia belum tahu. Baru itu setelah itu nasihat, ini masjid tempat yang suci buat ibadah. Lain kali kalau kencing jangan di sini. Ya Nabi itu kayak apa sabarnya, lembutnya.
karena memang beliau manusia paripurna yang contoh bagi alam semesta, rahmat bagi alam semesta. Sampai ada orang mau menghina Nabi gara-gara kurang dikasih duit, itu Nabi panggil lagi. Jadi orang Badui datang ke rumah Nabi, lalu pulang Nabi boleh ngomong kayak gitu di hadapan khalayak. Sahabat mau marah mau pukul, biarin dipanggil lagi ke orang Badui, masuk ke dalam. Lalu sama Nabi, kamu nanti bilang apa? Aku boleh sedikit. Coba mau berapa? Kasih sama Nabi. Katakanlah kita tadi cuma 100, 1 juta, kasih 1 juta sama Nabi. Sekarang keluar ngomong, kalau tadi kamu sudah mencela aku, sekarang saya kasih segini. Sekarang dia keluar dengan memuji-mujinya, wah Nabi itu dermawan, Nabi ini. Jadi membayar orang biar baik itu boleh, membayar kebaikan biar dia baik. Kenapa? Dengan umat ini mencela Nabi, dia akan binasa nanti, neraka. Nabi tidak mau umatnya celaka binasa, maka dikasih duit biar memuji Nabi. Dengan memuji Nabi, maka orang begini akan dihindarkan dari api neraka. Demi kebaikan tadi, Nabi pengen umatnya ini selamat. Sampai begitu, Rasulullah itu pengen baik. Maka kalau ada yang belum baik ini, jangan nyalain dia. Salah kita itu di mana? Kekurangan kita itu masih di mana? Jangan-jangan kita yang belum benar nih. Nah, cari kekurangan kita. Itu akan lebih menyempurnakan dibanding mencela keburukan, mencela kegelapan. Lebih baik nyalakan lilin semampu kita untuk menerangi, memberikan lampu menerangi. Itu yang lebih utama. Jadi ada masjid itu memang yang ideal ya kayak tadi, sholat, khusyuk, ibadah, masjid jangan berisik. Tapi kadang-kadang kita temukan suatu itu yang tidak ideal. Tapi zaman Nabi pun terjadi, entah anak-anak, entah orang tua. Tapi akhirnya Nabi lurusnya, Nabi nasihati. Itu dianggap. Kemudian ya kalau ada yang sholat, kemudian di situ dikir ya dikirnya pelan-pelan. Bagaimana kalau dikirnya imamnya yang kencang? Ya kalau itu sudah waktunya ada pimpinannya, kok dikirnya imam kencang ada yang sholat, mungkin yang salah yang sholat. Kenapa? Dia sholatnya terlambat. Atau dia sholat sunat ketika imamnya masih dikir, kan nggak lama. Toh anjuran sholatnya itu kan di rumah kalau sholat sunat. Tidak ada sholat yang terbaik kecuali di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kalau yang sholat sunat semuanya anjurannya di rumah. Dan itu adalah menjadi kebalikan ketika imam ini mengeraskan suara untuk mendidik makmumnya. Ada makmum yang tua, ada makmum yang belum tahu. Kalau makmum yang tahu, saya kalau udah makmumnya itu, saya di kelompok mahasiswa, di kelompok dosen-dosen jadi imam, saya nggak pernah dua keras. Saya sendiri udah orang pintar-pintar ngapain keras. Tapi kalau di kelompok yang ada orang tua dan anak-anak, dan kita butuh bimbing mereka. Butuh bimbing mereka. Saya kalau di tempat mahasiswa, cuma saya pelan, zikir saya pelan, tasbih saya pelan, cukup saya dengar. Tapi kalau di masjid umum ini, kecuali masjid yang minimalis. Minimalis itu bukan bangunannya, minimalis ibadahnya. Dia nggak mau doa keras, yang dia keras saya zikir pelan. Nggak mau doa keras, jadi doanya pelan. Minimalis dia. Sampai tarhim apa itu nggak mau nih, minimalis pokoknya ibadah yang pokoknya pokok aja lah. Di situ. Jadi sesungguhnya ketika ada diterapkan, ya semampu kita menerapkan. Kita tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa berubah adalah diri kita sendiri. Yang penting jaga diri, kemudian berusaha mengamalkan yang kata. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Lanjut nanti apa? Nanti khususnya nanti insya Allah lengkapnya. Silakan. Terakhir nih. Yang pertama, bagaimana Anda dalam meminta maaf? Yang kedua, apakah kita meminta maaf melalui chat seperti WhatsApp? Yang ketiga, bisakah kita memberi maaf atau meminta maaf pada orang yang sudah meninggal? Dan terakhir, kita ini nggak salah, tapi kita minta maaf untuk memperbaiki situasi atau menurut tegangan. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya. Meminta maaf apakah boleh dengan chatting, WA? Ya sebenarnya ini kan sarana komunikasi. Orang minta maaf pakai chatting itu sama dengan silaturahmi ke orang tua pakai WA. Boleh nggak? Ya boleh, tapi
nggak afdol gitu loh. Boleh tapi nggak afdol. Afdolnya datang. Orang tua ini butuh di silaturahmi didatengin. Ya nggak pulang nggak apa-apa kalau memang ada keperluan, ada sesuatu yang memang nggak bisa ditinggalkan. Nah, tapi kan harus ngerti. Ya kalau nggak transfer, nah, kalau pakai chatting doang kurang afdol, sedekah, kasih pulsa. Maafnya kan beda. Kemudian ya tadi transfer itu beda. Itu udah punya nilai plus itu. Kalau datang biasanya kan bawa adabnya, datang itu kan ya bawa sesuatu. Kita minta maaf gak perlu rinci. Maaf saya pernah ngomongin kamu begini. Jangan. Itu yang disembunyikan sama Allah, sembunyikan. Pokoknya maafin aja lah kesalahan saya. Umum aja. Kenapa kalau rinci tambah marah nanti? Umum aja minta maafnya. Kecuali salah khusus yang memang dia juga sudah tahu itu khusus. Salahnya apa? Belum bayar utang, ya udah minta maaf, saya belum bisa bayar. Nah, insya Allah bulan depan, insya Allah tahun depan, nah itu dikasih khusus. Minta maaf itu sangat dianjurkan. Waktu, nah yang diminta maaf wasfah berlapang dadalah. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu fa huwa khairul lakum. Kalau memang kesusahan orang yang minjem tadi, maka kasih dengan waktu. Lalu kalau kamu sedekah lebih baik ya sudah bayar separuh aja sedekah. Nah, itu lebih baik. Wa antasaddaqu khairul lakum. Jadi meminta maaf, memberi maaf. Bagaimana orang yang meninggal? Kalau dulu pernah menyebut keburukannya, sebut kebaikannya. Bagaimana orang yang meninggal? Ya sedekah atas nama dia, berbuat baik, doakan buat dia, itu juga menjadi kebaikan buat dia. Dan itu akan menjadi pengganti tadi keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Ulaika yubaddilu sayyi'atihim hasanah. Mereka itu Allah ganti keburukannya dengan kebaikan buat diri kita maupun buat diri dia. Bahkan sampai nanti di mahkamah Allah kan diminta pertanggungjawabannya. Nah itu sebagai buktinya ya Allah telah berbuat begini. Untuk si pulang. Jadi nggak ada berhentinya. Atau berbuat baik sama ahli warisnya. Kalau udah meninggal. Kalau itu hutangnya pada dia bisa kita berbuat baik sama ahli warisnya. Jadi keburukan itu bisa untuk kita ganti dengan kebaikan. Keburukan kita dulu bisa ganti dengan kebaikan kita sekarang. Tidak terjadi salah ya? Apa itu? Kita nggak salah, terus kita. Oh ya, kita nggak salah minta maaf. Sebenarnya semua orang itu punya salah. Dalam hal tertentu mungkin nggak salah dalam hal ini. Ya. Lalu kita minta maaf untuk memperbaiki suasana. Bagus. Itu bukan kata basa-basi. Kita nggak salahkan perasaan kita. Boleh jadi ada sikap kita yang salah. Nih saya lewat dikir. Dia bilang sombong. Waktu itu kita salah nggak? Dikir kan nggak salah, tapi dalam pandangan dia sombong. Kenapa lagi khusyuk apalagi Quran? Kita nggak nyapa dia, dibilang sombong. Loh, kita nggak salah, tapi menurut dia sikap kita salah. Dalam pandangan itu begitu, dan nggak sadar kita. Oh kita lagi dikir, lagi fokus, ngulang hafalan, sehingga pandangan kita nggak kanan kiri, dibilangnya sombong. Nah, mungkin ada sikap saya yang disengaja maupun nggak disengaja. Sombongnya saya nggak disengaja. Ada orang yang pendiam, orang bilang pada sombong. Enggak, orang ini memang sebenarnya rajin dikir. Orang ini jaga diri daripada ngomong salah, dia lebih baik diem. Tapi kata orang sombong. Ini kisah nyata ini. Orangnya ngomong sama saya, kata orang ini sombong begini. Sebenarnya enggak, saya kalau udah ada perlu saya ngomong. Kalau ini saya berbuat gitu. Tapi kata orang saya sombong katanya. Dia ngomong sama saya. Memang dia pendiam. Memang dia diem terus. Ada ini lewat aja. Enggak negur enggak apa gitu. Saya kan assalamualaikum apa dia enggak, dia lewat aja. Tapi setelah kita ajak jalan bareng, nah baru dia ngomong sepanjang jalan. Rumahnya orang itu kalau pengen tahu baik buruk dalam 3 kondisi. Bukan pas di masjid, ini mah potongan sholat semua. 1 pas di rumah, 2 pas di jalan,
Dua pas muamalah, hutang-hutang bayar enggak, janji tepat waktu enggak. Nah, itu 3 itu. Kalau itu bagus, insya Allah yang lain bagus. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan menggelincirkan hati kami. Setelah Engkau kurniakan hidayah kepada kami, curahkan rahmat kepada kami. Sesungguhnya Engkau zat yang Maha Memberi. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, hiasi diri ini dengan sifat-sifat mulia, lembut, kasih sayang, penuh dengan pengertian. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Karuniakan kepada kami putra-putri yang saleh dan salehah, anak cucu yang menjadi penyambung amal bagi kami. Indahkan akhlaknya, lembutkan qalbunya, jadikan ahli Quran dan ahli ilmi wal ahli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.